Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisful Nurul Hasanah, NIM 10218006068. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kelompok ke-6 khususnya itu akan membahas mengenai struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Mata kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum kita masuk ke pembahasan struktur organisasi yang ada dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah, terlebih dahulu kita review dulu ya teman-teman terkait apa itu koperasi dan apa itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang pertama, koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian selanjutnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disebut sebagai KJKS menurut Keputusan Menteri KUKM, Koperasi dan UMKM nomor 91/4/KUKM/9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan KJKS itu adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah. Jadi di sini dapat kita ketahui bedanya koperasi dan koperasi jasa keuangan syariah itu terletak pada penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi. Selanjutnya, struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS ada beberapa. Yang pertama, rapat anggota. Yang kedua, pengawas, pengurus, dan pengelola atau manajemen. Rapat anggota itu merupakan kekuasaan tertinggi yang ada dalam koperasi. Nah, dalam rapat anggota itu memiliki hak pengendalian koperasi melalui waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian dalam rapat anggota tersebut juga bisa dihadiri oleh seluruh anggota koperasi dan dalam rapat anggota tersebut seluruh anggota itu memiliki hak yang sama dalam meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelola KJKS ya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan rapat anggota itu dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Kemudian pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam rapat anggota ini dapat ditetapkan beberapa hal. Yang pertama, terkait anggaran dasar. Dalam rapat anggota itu yang pertama ada menetapkan terkait anggaran dasar. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. Kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Keenam, pembagian bagi hasil usaha, pembagian sisa hasil usaha, dan ketujuh, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Selanjutnya, pengawas. Pengawas itu adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan. Terkait apa? Terkait jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Jadi tugasnya itu mengawasi jalannya kegiatan operasional dalam koperasi. Tugas dan tanggung jawabnya ada 3. Yang satu, melakukan pengawasan terkait kegiatan operasional. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap pengelola. Yang ketiga, membuat laporan hasil pengawasan. Lanjut ke pengurus. Nah, pengurus di situ adalah seorang yang menjalankan kegiatan atau membuat kebijakan terkait kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam koperasi. Itu
Ketentuan terkait pengurus ada beberapa hal. Pengurus itu dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota tahunan atas pengelolaan dan pengembangan KJKS. Masa jabatan itu paling lama 5 tahun. Kemudian setiap tahun seorang pengurus itu harus membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan operasional yang telah dia lakukan, gitu. Jadi posisinya gini, rapat anggota tahunan itu kan sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian ada pengawas dan pengurusnya. Pengawas dan pengurus ini posisinya sejajar, di mana pengurus nanti dia akan membuat kebijakan dalam pengelolaan kegiatan di koperasi, sedangkan pengawas ini dia akan mengawasi jalannya kebijakan yang telah ditetapkan pengurus tadi untuk mengelola kegiatan yang ada di dalam koperasi gitu. Lalu tugasnya pengurus apa? Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan tugas pengurus itu antara lain mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana kerja, serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota. Rapat anggota itu jadi diselenggarakan oleh si pengurus ya. Lalu mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Selanjutnya adalah terkait pengelola atau manajemen. Seorang pengelola atau manajemen itu tuh bisa juga disebut sebagai manajer ya. Pengelola koperasi atau manajer dalam koperasi itu siapa? Yaitu mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Jadi seorang manajer dalam koperasi itu dia diangkat dan diberhentikan oleh si pengurus, dan tugasnya itu adalah menjalankan kegiatan operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus untuk melakukan kegiatan dalam koperasi. Nah, kewajiban pengelola di sini ada beberapa. Yang pertama, melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh pengurus, kemudian memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di unit-unit usaha koperasi, membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang di bawahnya seefisien mungkin agar karyawan tersebut itu bisa berkualitas gitu. Lalu mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya. Jadi seorang manajer itu berhak mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Hanya mengusulkan ya, bukan memberhentikan. Terkait pemberhentian dan pengangkatan karyawan itu adalah wewenangnya si pengurus. Kemudian menyusun program kerja dan RAPBK tahunan. RAPBK itu adalah rancangan anggaran pendapatan belanja koperasi. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan dan tahun. Kemudian melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila belum jelas bisa boleh ditanyakan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah.